Saudara, seorang petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban pemalsuan data untuk pinjaman di sebuah bank. Rumahnya bahkan sempat didatangi penagih utang dengan tagihan mencapai 4 miliar rupiah. Kacung Supriyatna, seorang kakek yang juga petani asal kampung Cikarang, Desa Jayamulya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, kaget didatangi oleh petugas penagih utang sebuah bank. Mereka mengaku datang untuk menagih pinjaman sebesar 4 miliar rupiah. Padahal sang kakek tidak pernah merasa mengajukan pinjaman apapun ke bank. Sang petani sempat diberitahu adanya tagihan sebesar 4 miliar rupiah tersebut pada tahun 2021. Saat itu, rumahnya didatangi oleh petugas tagih dari BUMN yang bergerak di bidang asuransi atau penjaminan yang menanyakan terkait pinjaman atas dasar sertifikat tanah miliknya yang telah diagunkan atas nama dirinya. Tentunya, hal ini membuat dirinya dan keluarga terkejut karena selama ini tidak pernah merasa mengagunkan sertifikat tanah miliknya ke pihak manapun. Dugaan sang kakek menjadi korban mafia tanah pun mengemuka. Menurut keluarga, dari hasil penelusuran yang dilakukan, didapati berkas-berkas yang menjadi dasar pengajuan pinjaman atas nama dirinya adalah palsu karena data tersebut tidak sesuai dengan aslinya. Tapi Bapak sendiri ngerasa nggak Pak? Oh, enggak. Meminjam uang sebanyak itu? Nggak berasa, motong-motong ya kita 4 miliar, 100 ribu juga sama nggak pernah minjam. Nggak bisa tinggal apa, nggak pernah nganggunkan. Pak, setahu Bapak itu orang yang datang ke sini itu dari mana Pak? Bank atau dari mana? Ya dari bank. Di Jakarta itu. 573 itu benar, betul Pak. Oh, ini ada tagihan, tiba-tiba begitu dengan jumlah 4 miliar pada tahun 2021 gitu. Kan saya kaget, saya kan nggak pernah terima dan merasa gitu. Orang tua sendiri juga belum pernah minjam kepada siapapun gitu. Ya intinya mah nggak pernah nganggunin apa-apa ke siapapun juga atas nama Kacung Supriyatna ke Askrindo. Yang datang ke sini itu Askrindo. Kasus ini pun dilaporkan oleh keluarga korban ke Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi. Polisi kini tengah menindaklanjuti laporan dengan mengumpulkan barang bukti serta akan meminta keterangan sejumlah saksi terkait kasus yang dialami korban. Dari laporan polisi tersebut, korban melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan identitas itu dengan 5 pasal dengan ancaman hukuman 4 tahun sampai 8 tahun penjara. Penanganan masalah kasus petani itu sudah ditangani intensif oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi. Ya, kasusnya seperti apa dan dikenakan pasal berapa? Jadi kasusnya ini bermula si korban menitipkan sertifikatnya. Ini digadekan. Nah, akhirnya semua dipalsukan identitas korban, kemudian semuanya dipalsukan sehingga. Selain itu, polisi juga akan melakukan penyelidikan awal dengan memanggil terlapor berinisial G. Menurut polisi, korban pernah menitipkan sertifikat tanah kepada terlapor pada tahun 2000. Diduga surat kepemilikan tanah seluas 9.573 meter persegi secara diam-diam digadaikan oleh terlapor kepada salah satu bank dengan memalsukan identitas korban. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Siang ini kami juga sudah bergabung bersama Karian, anak dari petani yang menjadi korban pemalsuan identitas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat lewat sambungan Zoom. Selamat siang Mas Karian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Oke, Mas Karian, ini kenapa kemudian awalnya ditagih pertama kali? Apakah memang sebenarnya Bapak atau orang tua dari Mas Karian ini pernah mengajukan pinjaman sepeser pun ke pihak bank? Tidak pernah Pak, awalnya itu sertifikat dulunya kan dipinjam sama makelar tanah pada tahun 2000 buat difotokopi. Waktu itu kan fotokopinya tidak ada Pak, dikasihkanlah yang aslinya. Nah dari situ tidak ada balik lagi sampai sekarang. Nah tahu jelasnya itu dari mana-mananya pada tahun 2021 ada penagihan dari PT Asuransi Kredit Indonesia. Oke, dari 2001, berarti sudah 24 tahun. Nah, tapi kalau untuk ada usaha nggak untuk mengambil kembali sertifikat dari pihak keluarga untuk mencari si G ini, Mas? Nah, pencarian kita untuk mencari inisial G itu, kita ketemu itu pada tahun 2023 tanggal 21, bulan September itu ketemu, Pak.
ketemu, cuman dia dengan alasan hilang ingatan, katanya pura-pura pikun lah kalau bahasa Sunda di sini gitu. Oke, 2003 sempat ketemu. Nah, tapi hubungan keluarga, bapak Anda ataupun juga orang tua Anda ini dengan Geni seperti apa sebenarnya selain makelar? Apakah memang kerabat dekat, kolega atau seperti apa sebenarnya sih, Mas? Tidak ada hubungan apa-apa. Oke, tidak ada Orang luar dia. tidak ada hubungan sama sekali, tapi percaya untuk memberikan sertifikat. Awalnya apa mungkin Ya. perbincangan yang disampaikan, Mas? Awalnya itu berbicaranya dia itu tanah ini ada yang mau beli, saya minta fotokopi sertifikatnya karena emang ini pembelinya katanya udah A1 katanya, seperti itu dulu, itu seperti itu berbicaranya. Tapi memang tanahnya itu tersebut yang sekarang ditinggali Mas dan juga keluarga ini memang atas nama Pak ayah Anda, Pak Kacung Supriyatna. Betul, masih sampai sekarang juga masih digarap, Pak. Masih produktif ditanamin padi. Oke, masih produktif tanami padi. Nah, ini yang juga cukup menarik. Ditagih sebesar 4 miliar rupiah. Apakah dari pihak penagih ini menjelaskan dari mana kemudian muncul angka 4 miliar rupiah ini? Digunakan untuk apa mungkin? Nah, gini, dari yang saya tahu itu pada tahun 2021 itu datang dari PT Askrindo itu 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki, dia bawa mobil Innova, menjelaskan ke saya, dia mempertanyakan terkait masalah sertifikat atas nama Kacung Supriyatna ini. Betul tidak ini alamatnya? Kata saya, ya betul. Saya lagi nyari sertifikatnya, saya gituin waktu itu. Emang sertifikatnya hilang. Oh ini ada tagihan sebesar 3 miliar akan dibayarkan pada tahun 2003 itu 4 miliar. Seperti itu taunya. Tapi nggak dijelaskan sama sekali ya Mas, maksudnya penggunaan dari dana-dana 4 miliar tersebut bisa muncul digunakan mungkin untuk apa saja? Enggak dijelaskan. Cuman itu aja penjelasan dari Askrindo itu hanya mempunyai tunggakan sebesar 4 miliar. Cuman kenapa saya baru lapor-lapor ke polisi ini sekarang-sekarang ini? Karena dari situ kita udah mulai ada titik terang nih. Berarti sertifikat saya adanya di mana-mananya. Nah, dari situ kita telusuri. Dari situ saya nelusurinya dari di sertifikat fotokopian itu ada notaris yang menandatangani gitu. Nah, dari situ bukti-bukti yang akuratnya semuanya dari situ. Dari awal itu dari tahun 2021 saya dapat melihat dari situ mulai pengejaran ke siapa aja yang harus saya kejar gitu. Oke, Mas, ini kan dari 2021 kemudian pertama kali ditagih oleh pihak bank ataupun juga pihak terkait seperti itu. Apakah juga dilakukan penagihan lagi di tahun-tahun berikut atau beberapa kali terakhir, Mas? Nggak ada penagihan, cuman itu aja yang datang udah terakhir tahun 2021 dia terakhir penagihan. Oke, 2021 berarti setelah tahu kemudian ketika Bapak atau orang tua Anda ini tidak meminjam. Nah, kasus ini kan juga akhirnya kan sedang diselidiki oleh polisi nih Mas Karyan. Apa kemudian bagaimana kemudian prosesnya saat ini berjalan di sana? Apakah sudah ada titik terang ataupun juga proses-proses pengumpulan bukti ataupun juga keterangan saksi-saksi? Ya, untuk sementara udah ada titik terangnya Pak, karena pada tanggal 9 September 9 Januari 2024 kita udah penelusuran sama tim ke notaris Muhammad Mujaki yang di Cikarang Barat. Nah, dari situ kita udah mulai ada titik terangnya Pak. Kita mempunyai bukti-bukti bahwa data yang disiapkan untuk mengagunkan sertifikat ayah saya itu ternyata datanya data palsu semua. Oke, data palsu semua. Kemudian kalau dari pihak kepolisian sendiri, apakah sudah meminta keterangan dari pihak keluarga ataupun juga Mas Karyan sendiri untuk datang sebagai saksi? Saya udah datang ke Polres Metro Bekasi, kita udah buat laporan Pak. Oke, apa saja kemudian yang dibawa dan kemudian yang pasal-pasal yang dituntut terhadap terduga pelaku ini, Mas? Pasal yang akan dituntut itu pasalnya 273, 266, 263, 264, 384. Ya banyak lah macamnya. Oke, terakhir Pak Karyan, apa kemudian menjadi harapan Anda dan juga pihak keluarga terkait dengan kasus ini? Harapan saya ingin sertifikat saya balik lagi. Dari awal emang dari pihak keluarga saya dan ayah saya tidak pernah meminjamkan sama sekali. Dan pada pihak-pihak yang terkait, mohon siapa saja yang terlibat dalam kasus permasalahan ini tolong dituntas. Baik. Tangkap semuanya gitu. Baik, terima kasih Mas Karyan telah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Semoga kasus ini dapat terungkap dengan baik dan juga ada kejelasan hukum bagi Anda dan juga keluarga. Terima kasih Mas Karyan. Ya, siap.